Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Maya Shanti yang akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dalam berbagi kisah. Pemirsa, kali ini kita akan mendengar cerita atau kisah dari sepasang suami istri yang telah sukses dalam mengembangkan usaha bersama-sama. Dan langsung saja di studio kita sudah hadir Bapak Muhammad Khairil Fuad dan Ibu Syarifah Ani. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya enaknya manggil apa nih? Bapak, Mas, Mbak, Mas ya. Mas dan Mbak ya. Mbak Ipe, boleh ya Mbak Ipe ya, dan Mas Mat Fuad. Oke. Baik, untuk diketahui pemirsa di rumah bahwa Mas Fuad dan Mbak Ipeh ini merupakan sepasang suami istri yang berusaha di bidang kuliner, tepatnya kue basah dan kering dengan tempat usahanya dahulunya di Kota Banjarmasin. Namun dalam beberapa tahun terakhir berpindah kembali ke kampung halaman Mas Fuad di wilayah Kecamatan Muara Uya. Begitu ya Mas Fuad ya? Iya betul. Oke. Mas Fuad di kampung halaman beliau meneruskan usaha orang tua memproduksi material konstruksi bangunan. Sedangkan Mbak Ipeh sendiri karena mengikuti suami, namun dengan kepercayaan pelanggannya, usaha kuenya masih tetap berjalan. Luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita hari ini. Sebelumnya nih, Mas Mbak, kita ingin tahu dulu tentang perjalanan awal meniti usaha, bagaimana ceritanya Mbak Ipe. Ini ke Mbak Ipe dulu ya Mas Fuad, memulai usaha tersebut. Mulai usaha itu kan awalnya memang saya coba-coba awalnya, coba-coba dan memang dari hobi. Lalu saya bikin kue kering, saya suruh suami saya mencicipi, terus kata dia enak, kamu open order aja, dipajang di status atau di sosmed. Alhamdulillah setelah memajang ada beberapa order masuk dari teman-teman terdekat saya di komunitas AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Cabang Kalimantan Selatan. Dari mereka banyak orderan, lalu dari mulut ke mulut katanya kue saya enak. Alhamdulillah dari situ mulai bisa berkembang. Berarti awalnya dari hobi ya? Dari hobi. Oke. Ingat itu tahun berapa? Itu tahun 2013 atau 2014. Oke, lumayan lama ya Mbak. Kalau 2013 sudah 10 tahunan ya Mbak ya, luar biasa. Produk awalnya atau kue yang dibuat pertamanya itu apa? Kalau yang awal-awalnya itu 2013 itu kurma coklat, lalu ada pizza, ada puding, ada kek bolu, macam-macam. Cuman yang paling bertahan sampai saat ini ternyata kue kering. Oke. Terus cara penjualannya itu kan lumayan lama tuh, bertahan 10 tahun. Itu bagaimana? Melalui online atau offline atau buka toko gitu? Belum ada toko offline-nya sih, online aja. Dengan request orang ya Mbak? Iya, sesuai dengan request orang. Oke. Kemudian niat awal nih, sebenarnya pengen buka usaha, atau kan niatnya hobi ya, tapi akhirnya jadi usaha nih keterusan, itu apa sih Mbak? Niat awalnya itu mengisi waktu luang sebagai ibu rumah tangga nih. Terus lama-lama kok enak ya dapat uang. Kenyang juga ya, dapat plusnya itu. Plusnya jadi keterusan. Iya, oke, luar biasa. Beralih ke Mas Fuad boleh ya Mbak Ipe. Oke, saat itu nih Mas Fuad sendiri bekerja sebagai apa? Waktu sebelum menikah memang saya awalnya karyawan di salah satu rumah sakit swasta di Banjarmasin. Ya. Saya sih senang istri mau mengisi waktu luang, menyalurkan hobi dengan cara jualan online, kerjanya masih di rumah. Jadi waktu untuk keluarga masih ada, jadi saya support sepenuhnya. Oke, artinya ketika setelah menikah melihat hobi dari istri Mas tadi, dari Mbak Ipe, ada support yang luar biasa ya istilahnya dari Mas. Oke, kemudian kan dari awal tadi istilahnya melihat nih, artinya apakah memang melihat apa ya istilahnya, melihat niatan Mbak Ipe
untuk berusaha, awal dari hobi untuk berusaha itu apakah memang ada satu visi misi atau ya udah dah daripada ini sambil bantu-bantu suami, atau di awal tuh ada terjadi apa ya, biasanya kan orang awal-awal menikah itu pasti penyesuaian. Nah, tapi tiba-tiba beliau menyalurkan hobi itu ada tantangan nggak Mas? Atau misalnya ada apa sih istilahnya, ada hambatan dari Mas atau ada keluhan tidak dari Mas Fuad sendiri? Sebenarnya tidak ada keluhan. Cuma saya ini karena dia pintar masak, pintar bikin kue gitu, terus dicobain ke teman-temannya, feedbacknya bagus. Saya juga tawarin ke teman-teman saya, feedbacknya juga bagus. Jadi keterusan lah ini jualan sampai sekarang. Artinya punya satu visi misi yang sama ya intinya, menyalurkan hobi. Istri juga Mas Fuad juga membantu memasarkan berarti ya. Oke. Kemudian di saat itu nih tadi kan salah satunya peran Mas Fuad adalah membantu mendorong usaha ya, mendorong usaha dengan cara tadi mempromosikan. Ada lagi Mas selain itu? Iya, promosi ke teman-teman kantor sih awalnya. Iya, berhasil ya Mas ya? Iya, alhamdulillah teman-teman suka, teman-teman. Bahkan sampai saat ini masih terjalin komunikasi itu gara-gara ini orderan masuk dari teman-teman. Oke, luar biasa. Kemudian dalam perjalanan waktu, seiring perjalanan waktu kan sekitar sudah 10 tahunan ya istilahnya usaha ini, pernah tidak mengalami perbedaan pendapat atau ya istilahnya yang namanya usaha begitu, ada yang satu misalnya pengen mengembangkan kue kering, yang satu pengen mengembangkan kue basah misalnya, ada tidak seperti ini? Kalau saya sih hampir enggak ada ya. Paling ini cuma di bidang packaging ya. Iya, mungkin dari desainnya harus, mungkin menurut saya bagusnya kayak gini desainnya, kemasannya kayak gini. Ya paling itu sih yang, tapi bukan perdebatan sih, lebih ke diskusi. Diskusi ya. Iya. Oke. Kemudian nih Mbak Ipe, bagaimana cara menyikapi pendapat dari Mas Fuad sendiri? Soalnya kan yang saya dengar tadi terutama dari packagingnya, apalagi dari ini saya lihat luar biasa, ini udah hampir kayak yang di toko-toko besar ini. Itu gimana? Itu perbedaan pendapat itu pasti ada, cuman akhirnya ujung-ujungnya jadi diskusi aja sih, bukan yang perbedaan pendapat yang maksudnya yang perbedaan pendapat yang memperbesar masalah, tidak ya? Memperbesar masalah ya, tidak. Tapi didapat kesepakatan, dan ini berarti persetujuan nih. Saya lihat di labelnya ini memang persetujuan dua-duanya gitu, atau desain dari suami saya. Desain sendiri ya, luar biasa. Berganti dulu desainnya mengikuti zaman ya. Dulu zaman Sebi desainnya bunga-bunga kayak gitu. Oh gitu. Ini sudah masuk ke Haki, desainnya seperti ini. Oh begitu, luar biasa. Berarti up to date ya desainnya. Oke. Luar biasa, berikan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita kali ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Mas Fuad dan Mbak Ipe. Tetap di Berbagi Kisah. Kembali lagi pemirsa di Berbagi Kisah, masih bersama Mas Fuad dan Mbak Ipe. Oke Mbak, Mas, nih dua-duanya saya senggol. Sebelum kita membahas perpindahan usaha ke Tabalong, khususnya di Kecamatan Muara Uya tadi, saya ingin bertanya nih, dari tadi ini ada apa ya, nama merek atau nama label itu Dapur Alifa ya? Itu kenapa sih diberi nama itu? Karena produksinya kan awalnya di dapur rumah. Oh gitu. Alifa nama anak saya yang pertama. Oh gitu. Jadi namanya Dapur Alifa. Oke, luar biasa ya. Kemudian nih ke Mas Fuad, apakah mempunyai pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan saat berjuang di Banjarmasin? Iya Bu. Waktu saya sebagai staf rumah sakit swasta di Banjarmasin itu, sebagai sampingan, set job saya juga sebagai ini, driver ojek online dulu. Waktu lagi trennya, lagi naiknya awal-awal ojek online, saya ikut daftar juga sebagai salah satu driver ojek online. Jadi di salah satu malam gitu, saya dapat orderan
kebetulan orderan ini berbeda dengan prinsip saya. Ya, orderan itu kebetulan ini ya minuman keras. Oh gitu. Iya. Jadi daripada saya ambil orderan itu kan karena perbedaan prinsip di agama kita, jadi saya tolak gitu. Dan itu sering sih kalau beberapa malam khusus gitu di Banjarmasin seperti malam minggu, itu biasanya sering masuk orderan yang kayak gitu. Oke. Berarti memang tidak mau seperti itu ya, Dito. Tidak bermasalah itu, Mas, dengan ininya sistem di. Iya, sebenarnya bermasalah sih, mungkin poin kita kurang atau kita diberi bintang yang jelek dari konsumen. Iya. Kebetulan saya ini basic saya dulu di pesantren. Iya, jadi saya jauhilah yang seperti itu. Oke, luar biasa, Mas. Kalau Mbak Ipeh punya pengalaman yang menarik atau tak terlupakan juga? Banyak ya pengalaman menarik yang tidak terlupakan kan. Saya dari kecil, dari lahir di Banjarmasin. Besarnya juga di Banjarmasin, jadi banyak banget pengalaman yang tidak terlupakan saat berjuang bersama suami. Kemudian nih saat di Banjarmasin kan istilahnya sudah punya pangsa pasar ya, udah punya nama nih. Nah terus omset atau penjualan yang paling tinggi setiap bulannya kalau boleh tahu berapa? Kalau untuk kue kering, penjualan tiap bulan itu tidak menentu ya. Kalau misalkan menjelang mau bulan puasa atau lebaran itu yang baru ramai sekali. Bahkan ada yang sampai kami keteteran tidak bisa mengerjakan atau menghandle-nya. Berapa itu? Boleh tahu? Ya alhamdulillah bisa untuk belanja, menabung, dan untuk mengupgrade alat-alat baking di rumah. Luar biasa. Terus Mbak, ini bagaimana nih dengan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga ya khususnya ya, karena kan sibuk di dapur. Ini ada yang membantu tidak sebelumnya, saya tanya dulu? Ada, kalau misalkan ya? Banyak orderan ada. Oh ada, oke. Nah terus bagaimana cara membagi waktu antara usaha dengan keluarga? Karena berhubung masih home industry ya, di dapur rumah aja, jadi itu tidak menjadi kendala bagi saya. Masih bisa menemani anak-anak bermain. Oke, luar biasa. Terus ke Mas Fuad, nih bisa diceritakan bagaimana berpindah tempat tinggal ke Tabalong, itu kapan dan kenapa, Mas? Oh iya, pada tahun 2019 akhir itu kebetulan ayah saya meninggal dunia. Dan ibu saya juga bekerja di kampung itu sebagai seorang guru kepala sekolah di salah satu SD. Jadi yang meneruskan untuk fokus di bisnis ayah saya itu belum ada yang bisa melanjutkan karena adik-adik saya juga ada yang kuliah, ada yang masih sekolah gitu. Jadi dimintalah saya untuk fokus untuk penjualan, untuk untuk meneruskan usaha ya, untuk menangani produksi material itu. Oke. Nah terus Mbak Ipeh nih, awalnya bagaimana? Istilahnya mendengar perpindahan Mas Fuad ke ini bagaimana tanggapannya? Saya sih mendukung aja ya, karena kan yang meminta ibu mertua, jadi saya mendukung. Terus takut nggak? Ada perasaan takut nggak kehilangan pelanggan? Kan udah punya nama di sana ya? Kalau rezeki kada kemana. Apalagi ini kan zaman sistem online lah, jadi semuanya itu serba mudah diakses. Artinya yakin saja ya, di mana saja pasti ada rezekinya. Tapi tidak berpikir untuk mengakhiri kan ya, untuk mengakhiri usaha ya. Nah, kemudian nih Mas Fuad ya, Mas bagaimana memberikan pemahaman dan motivasi, walaupun kata beliau sih tidak khawatir, tapi saya yakin pasti ada perasaan khawatir ya Mbak ya. Walaupun sebenarnya karena tadi atas permintaan dari mertua dan juga memang dari Mas Fuad tuh bagaimana? Sebenarnya untuk kekhawatiran finansial itu memang tidak ada, karena
karena memang ada passive income juga kita di Banjarmasin. Jadi untuk support untuk finansial memang tidak menjadi kendala saat itu. Oke, berarti aman saja ya istilahnya ya. Oke. Kemudian Mbak Ipeh, kalau tadi kan merasa memang tidak masalah terus. Nah, yang menguatkan Mbak Ipeh tentang usaha yang telah dibangun walaupun berpindah itu apa? Selain tadi rezeki itu sudah ada yang ngatur. Menguatkan ya. Saya yakin produk saya ini kan ibaratnya itu bisa diterima oleh pelanggan. Jadi insya Allah akan terus berkembang lah. Dan sejauh ini masih menerima pesanan dari Banjarmasin? Masih ada beberapa. Oke, luar biasa. Berarti memang dikirimkan ya lewat online ya Mbak ya? Oke, luar biasa. Setiap bulannya itu ada itu nggak? Maksudnya ada kira-kira ada berapa pengiriman atau dalam waktu-waktu tertentu saja? Waktu-waktu tertentu pengiriman ke Banjarmasin itu tidak menentu. Cuman kalau misalkan sebelum bulan puasa itu kami sendiri yang mengantar atau sebelum Lebaran karena biasanya kami Lebarannya bisa di Banjarmasin. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Mas Fuad dan Mbak Ipeh. Tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berbagi Kisah. Kembali kita ingin bertanya kepada kedua narasumber kita, yaitu Mas Fuad dan Mbak Ipeh. Ke Mas Fuad dulu ya Mbak Ipeh ya. Mas, dalam melanjutkan usaha orang tua di kampung halaman itu ada hambatan atau tantangan tidak? Untuk hambatan dan tantangan sebenarnya bukan sesuatu yang berarti ya, bukan sesuatu yang besar bagi saya karena dulu sebelum saya kuliah, karena bisnis orang tua saya sudah sejak lama ya, jadi saya pernah ikut turun langsung dalam produksinya, jadi saya sudah mengerti bagaimana prosesnya, bagaimana keseluruhannya lah sampai pengirimannya sudah saya pahami. Berarti, tapi ada yang membantu ya, istilahnya tidak Mas sendiri yang bekerja? Oh iya, memang ada beberapa karyawan juga yang sudah lama bekerja. Kebetulan ada 6 karyawan ya yang membantu. Iya, yang membantu. Jadi Mas tinggal mengarahkan dan memanajemennya. Iya, iya. Oke, kemudian Mas Fuad, bagaimana cara Mas Fuad agar cepat beradaptasi untuk menjalankan usaha tersebut? Karena kan memang perpindahan mungkin dalam artian dalam waktu yang singkat ya harus berpindah begini. Kemudian beradaptasi dengan rekan kerja juga, istilahnya anak buah yang membantu, itu bagaimana? Iya, kebetulan usaha kita itu seperti sangat kekeluargaan ya Mbak ya. Jadi kita terbuka, saling support dengan karyawan. Untuk masalah ini saya lebih mengaplikasikan sistemnya seperti di tempat kerja saya dulu. Jadi untuk masalah stok, untuk masalah berapa minimal stok yang harus ada, berapa penjualannya. Jadi kita data betul-betul, kita cek betul-betul ada stok up-name-nya. Jadi seperti waktu saya menjadi karyawan dulu ya. Oke. Artinya cepat saja beradaptasi ya, karena betul. tadi rasa kekeluargaan tadi sudah tertanam ya di sana. Kemudian nih, apa kunci sukses usaha yang dijalankan selama ini? Untuk usahanya tetap berjalan, saya rasa karena kita quality control, habis itu kita kejujuran kita terhadap pelanggan, ketepatan waktu kita, kalau kita ada janji tanggal sekian kita harus ngirim, kita harus kirimkan barangnya, iya. Habis itu yang terpenting sih komunikasi kita sama karyawan, sama pelanggan gitu. Kemudian nih ke Mbak Ipeh, kunci sukses yang dijalankan usahanya apa Mbak? Kalau tadi dari Mas Fuad seperti itu, mungkin ada tambahan? Kalau usaha saya dikata sukses sih menurut saya belum. Masih banyak UMKM yang lebih sukses daripada saya. Cuman untuk sampai saat ini 10 tahun sudah berjalan alhamdulillah.
kalau kunci suksesnya kan kita sebagai seorang muslim ya, menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, berinovasi, menerima perubahan. Oke, salah satunya tadi dengan up to date label tadi ya mereknya. Oke. Kedepannya pencapaian atau mimpi apa yang ingin dicita-citakan tentang usaha yang dijalankan ini? Saya punya mimpi punya toko offline yang besar, jualan kuenya macam-macam, terus bisa menjadi ikonnya Tabalong. Amin. Tempatnya letaknya di tempat yang strategis, ya seperti itu. Luar biasa. Kemudian terakhir nih untuk Mas Fuad ya, sama pertanyaannya dengan Mbak Ipe juga, untuk kedepannya pencapaian atau mimpi apa yang ingin dicapai tentang usaha yang telah dijalankan ini, Mas? Iya. Yang saya mimpikan, saya bisa memperbesar usaha saya, bisa merekrut orang-orang sekitar untuk turut ikut membantu sebagai karyawan misalnya, dan untuk memperbesar usaha, menambah armada yang baru, ya seperti itu. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan kepada kedua narasumber kita kali ini. Terima kasih Mas Fuad, Mbak Ipe, yang telah meluangkan waktunya di Berbagi Kisah. Semoga menjadi inspirasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.